Now that is creative. Only Gagaro. Halo guys, balik maning bersama SB Movie. Piye kabare hari ini? Api-api wae kan? Sing penting dompetnya jangan sampai kosong ya guys. Oke sedulur KB, hari ini SB Movie akan merangkum sebuah film petualangan fantasi, komedi, animasi bercampur dengan dunia nyata. Tentunya akan lebih seru apabila nontonnya bareng keluarga guys. Film yang diadaptasi dari komik dengan judul yang sama yaitu Harold and the Purple Crayon. Rilisan tahun 2024. Bercerita tentang petualangan di dunia kartun dengan menggambar apapun menggunakan krayon ajaib dan bisa menjadi kenyataan. Wah enak banget ya guys kalau kita punya krayon ajaib seperti itu. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang narator yang menceritakan kisah di dunia komik 2 dimensi tentang seorang anak berusia 4 tahun bernama Harold yang pergi berpetualang dengan krayon ajaibnya. Harold bisa menggambar apa saja yang dia inginkan dan semuanya bisa menjadi kenyataan. Termasuk dua sahabatnya yaitu Rusa dan Landak juga hasil dari gambar krayon tersebut. Sampai Harold tumbuh dewasa, dia pun masih selalu bersama Rusa dan Landak temannya. Hingga Harold mulai berpikir siapakah sebenarnya yang menggambar dirinya. Then who drew me? But I'm an old man now. Tiba-tiba sang narator menjawab jika dialah yang menggambar Harold. Sang narator juga menjelaskan bahwa dunia mereka berbeda sebab narator hidup di dunia nyata. Sejak saat itulah Harold semakin penasaran dengan dunia nyata. Harold juga menganggap sang narator adalah orang tuanya. Sampai suatu hari sang narator atau yang kerap dipanggil orang tua menghilang dan Harold pun memutuskan untuk mencarinya ke dunia nyata. Sedangkan Rusa dan Landak diminta tetap berada di dunia komik. With the crayon, anything is possible. Now I'm gonna go look for him out there. You two stay here in case my old man comes. I got this. Akhirnya Harold pun masuk ke dunia nyata dan dia terkejut melihat suasana sekitar yang penuh dengan macam-macam warna dan tubuhnya berubah menjadi 3 dimensi. Confusing. I'm new here. Oh, it's even cooler than I imagined. Sementara itu Landak sangat ingin melihat dunia nyata dan berbeda dengan Rusa yang takut dengan dunia nyata. Namun si Landak terus memaksa Rusa untuk melongok ke pintu menuju dunia nyata. Lalu Rusa pun silite disogrok yang membuatnya masuk ke dunia nyata. Akan tetapi justru Landak tertinggal dan masih di dunia komik. The thumbs. Setelah Harold mengganti bajunya, dia pun bertemu dengan Rusa yang sudah berubah dalam bentuk manusia dan mereka langsung menemui bapak-bapak di taman yang dikira adalah orang tuanya. Namun Harold langsung diusir olehnya. Get away from me! Menurut Rusa, misi pencarian orang tua akan cukup sulit karena mungkin ada jutaan orang tua di dunia nyata. Kemudian Harold membuat sepeda menggunakan krayon ajaibnya dan petualangan pencarian orang tua pun dimulai. Harold dan Rusa yang mengendarai sepeda tanpa mengetahui aturan di jalan hingga akhirnya mereka berdua terserempet oleh mobil yang dikendarai oleh emak-emak janda bernama Terry bersama putranya bernama Mel. Kemudian Terry meminta maaf karena telah menyerempet mereka. Harold yang mengetahui ban mobil Terry bocor, dia langsung menggambar sebuah ban cadangan di mana Mel melihat saat Harold menggambar. Yeah, I'll hold this. How did you do that? Setelah Terry mengganti ban, Mel bercerita kepada Harold dan Rusa bahwa Mel memiliki teman seekor makhluk yang tak kasat mata berwujud naga berkepala singa. Alright, kiddo, let's not do curl today, okay? Namun menurut Terry sang ibu, itu hanya imajinasi Mel. Kemudian sebagai permintaan maaf, Terry menawarkan mereka berdua nebeng di mobilnya. Saat di tengah perjalanan, Terry menanyakan kepada mereka hendak kemana Glad you tujuannya. guys are okay. Where does he live? On that, if it weren't for him, I wouldn't exist. You mean your dad?
Harold pun menjawab dia ingin bertemu orang tuanya, namun tidak tahu di mana. Awalnya Terry menolak untuk mengajak ke rumahnya, namun sang anak alias Mel yang selalu teringat pesan almarhum ayahnya bahwa mereka harus selalu menolong orang saat dalam kesusahan. Dan akhirnya Terry pun mengizinkan mereka berdua untuk menginap hanya semalam di gudang rumahnya. New friends! Yay! Oh, gosh. Sesampainya di rumah, Terry pun mengatakan jika rumahnya sudah cukup tua dan butuh dicat baru. Lalu Terry mengantar Harold dan Musa ke gudang untuk tempat menginap mereka. Dengan banyaknya barang-barang bekas, namun Harold dan Musa justru merasa senang dan berterima kasih karena melihat macam-macam barang yang baru dilihatnya. I was. That sounds like the best job ever. Bahkan Rusa bahagia karena melihat kasur yang posisinya berdiri. Karena Rusa kalau tidur posisinya dia berdiri. Kemudian mereka bertiga mendongeng singkat tentang pekerjaannya. Now I stock shelves at Ollie's. Boy, you would have an amazing job like Ollie's. An artist. Yeah. Well, I draw. Di lain sisi, Landak masih kesulitan membuka pintu dunia nyata. Namun akhirnya dia berhasil masuk ke dunia nyata. Ketika berada di dunia nyata, Landak merasa senang karena memiliki jari-jari yang panjang. Lalu Landak yang melihat bapak-bapak yang sama di taman, dia juga mengira itu orang tua. Namun saat mendekat, Landak langsung dipukul dengan tongkat dan mengusirnya. This really is a brand new one. Setelah itu si bapak-bapak laporan kepada detektif bahwa ada beberapa orang aneh yang mengganggunya. Bahkan salah satunya mampu membuat sepeda dengan sebuah krayon. Gotta humor the crazies. Malam harinya Rusa tertidur nyenyak sambil berdiri, sementara Harold masih memandangi bulan di jendela seperti kamarnya di dunia komik. Tak lama Mel menyapa dari jendela atas rumahnya. Akhirnya mereka pun mendongeng. Mel menunjukkan gambar-gambar hewan aneh imajinasinya. Harold pun kagum melihat semua gambar itu. Some genius. I handed that one in for art class. Well, you captured him perfectly. Mel juga menceritakan jika ayahnya sudah meninggal dan sejak itu ibunya sering stres karena nggak ada yang ngeloni. Kemudian mereka pun membuat kesepakatan yaitu Mel akan membantu mencari orang tua Harold sedangkan Harold akan membuat Mel dan ibunya bahagia. Deal. Setelah itu Harold menunjukkan krayon ungu ajaibnya dan menggambar kupu-kupu. Lalu Harold menyuruh Mel untuk menggambar apa saja yang dia ingin. Ternyata Mel menggambar laba-laba terbang. Run! Okay, Mel, look out! Sementara itu, Landak yang masih terus mencari Harold dan Rusa, dia mendatangi sebuah rumah yang memiliki tanaman ungu dan mengira Harold ada di sana. Hey, friend. Setelah masuk ke dalam rumah itu, dia nyolong jaket dan memakan kuenya. Kemudian Landak yang mendengar suara pemilik rumah memanggil polisi, dia pun kabur. Keesokan paginya saat Terry terbangun, dia melihat banyak pai ungu di meja makannya. Selain itu, dinding rumahnya juga sudah diganti oleh Harold menjadi warna ungu. Harold lalu memberitahu jika dia bisa membuat apapun dengan krayon ajaibnya. You said it needed some new paint. I can basically make whatever I want. Namun Terry tidak menggubrisnya. Kini Terry pun akan pergi berangkat kerja dan meminta Mel berangkat ke sekolah. Terry juga meminta kepada Harold dan Rusa untuk melanjutkan urusannya dan tidak lagi tinggal di rumahnya. No more pie. It's gotta go. Kemudian sebelum pergi, Harold memberikan setengah krayonnya kepada Mel karena mereka sudah menjadi sahabat barunya. Thank you, Terry. Yep. Setelah Terry sang ibu berangkat bekerja, Mel memutuskan untuk bolos sekolah. Nah, yang seperti ini jangan ditiru ya adik-adik. Lalu Mel pun membolos bertujuan ingin membantu Harold dan Rusa mencari orang tuanya. Tak lama Harold melihat bapak-bapak tetangga Mel, dia kira itu orang tua dan Harold pun langsung dibanting olehnya. Ternyata bapak-bapak tersebut mantan tentara. Kemudian Harold pun melihat selebaran perpustakaan dengan tagline tempat untuk mengetahui segala hal. Harold pun bersemangat untuk ke sana. Harold pikir bisa cari tahu tentang orang tuanya. Karena lokasinya lumayan jauh, Harold membuat sepatu roda dan skateboard untuk mereka supaya cepat sampai tujuan. Sesampainya di perpustakaan, mereka pun langsung menemui kepala perpus yang bernama Gary. Dia juga seorang penulis, tapi karya novelnya selalu ditolak oleh penerbit. Kemudian Harold meminta bantuan kepada Gary untuk membantu mencari orang tuanya. Enjoy. How many pages? That must have taken you weeks to write. My warrior queen.
Karena di sini Gary suka sama ibunya Mel, dia pun bersedia membantu. Akan tetapi pencariannya ternyata melalui internet, guys. Tentunya sangat sulit karena mereka tidak tahu nama si orang tua. And I know that he's in the real world. 100 million people. Okay, I'll just enter that into the mainframe. Akhirnya Gary yang merasa bingung, dia pun menyarankan agar mereka naik pesawat dan menulis pesan ke orang tua di atas langit. Dan kocaknya si Harold nurut perkataan si Gary. Dia pun mulai menggambar pesawat kecil dengan krayon ungu ajaibnya. Gary yang melihat kemampuan Harold, dia pun blongo dan langsung teringat buku komik dengan judul Harold and the Purple Crayon dan langsung mencari buku tersebut. Harold. Anybody ever heard the term? My world. Sementara itu Harold, Rusa, dan Mel yang sudah naik pesawat ajaib, mereka pun menulis pesan di langit menggunakan asap pesawat, yaitu nomor handphone Terry yang bertuliskan untuk orang tua segera hubungi nomor tersebut. Tentu saja hal itu membuat semua orang tua di kotanya menelpon Terry. Karena menurutnya pesan itu adalah kode untuk mengajak berkencan. Yeah, I got your message. I'm sorry, I don't know what you're talking about. Hello? Hello? Sampai-sampai manajernya pun menegur Terry karena sering telepon-teleponan saat bekerja. I'm a manager. Okay, dreams do come true. I've had like 600 wrong numbers. Great. Good luck. Setelah menulis pesan, mereka pun turun tepat di sekolahnya Mel. Dan Mel pun langsung lanjut ke sekolahnya. Tiba-tiba Mel diganggu oleh teman-teman kelasnya. Just hit my bro. Now. Mereka bertiga pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di lain sisi, Harold dan Rusa pergi ke supermarket tempat Terry bekerja. Mereka pun heran melihat banyaknya barang-barang di sana. These balls? Oh, and they have these things. Whatever these are. Lalu mereka pun bertemu dengan Terry. Tak lama Terry mendapat telepon dari kepala sekolah dan mengatakan bahwa Mel putranya terlibat gelut-gelutan. Dan Terry pun diminta segera datang menjemput Mel. Namun posisi Terry yang sekarang lagi kerja, sementara dia harus menjemput Mel. Akhirnya Terry pun menyuruh Harold dan Rusa menggantikan sementara waktu untuk merapikan barang-barang di gudang. Piece the cake, right? Table and you put them on the right shelf. Akan tetapi baru saja mengangkat 2 kardus, mereka sudah kelelahan. The real world is so terrible. Mereka kemudian keluar gudang dan menuju toko. Rusa yang terpana melihat sebuah TV yang menunjukkan gambar sesama Rusa, sedangkan Harold berusaha membantu para pelanggan dan ternyata malah membuat kacau dan berantakan. Enjoy! This is insane! Setelah Terry menjemput Mel di sekolah dan balik lagi ke supermarket, dia terkejut melihat mobil ambulan, mobil pemadam, dan banyak orang cedera. Alhasil, manajer pun langsung memecat Terry. Sedangkan Harold dan Rusa hanya plonga-plongo kayak orang nggak punya salah. Police are all over this. Kemudian mereka semua pergi jalan-jalan dan Terry pun mulai mendongeng jika dirinya sangat ingin menjadi seorang pianis ternama. Namun dia berhenti main piano saat suaminya metong. Mendengar hal itu, diam-diam Harold membuat piano mewah dan meminta Terry untuk memainkannya. Terry pun bersedia dan senang karena bisa bermain piano kembali. Di saat yang sama, Landak yang terus mencari Harold dan Rusa, dia pun masuk ke sebuah kafe dan mulai memakan apa saja yang ada di dalam. A lolly. Dan Landak pun membuat kekacauan hingga akhirnya dia dikejar detektif yang sudah mencarinya. Namun Landak berhasil lolos naik ke pohon. Sementara itu Terry yang selesai main piano, tiba-tiba datang Gary dan mengatakan jika dia tahu siapakah orang tua Harold. Golden elixir, and I drank. I have wonderful news.
Gary pun mengajak mereka untuk mengobrol enam mata dan Mel yang ingin ikut dilarang oleh ibunya. It's your bedtime. What a wonderful boy. No, honey. You've had enough excitement for one day. Exactly what to do. Setelah itu, Gary menunjukkan buku Harold and the Purple Crayon, tempat Harold dan Rusa berada. Akhirnya Harold pun melihat jika buku itu ditulis oleh Crockett Johnson, yang artinya dia adalah sang narator atau si orang tua. By Crockett Johnson, the narrator, Crockett Johnson. Tak lama Landak pun akhirnya bertemu Rusa dan Harold. Namun polisi datang lalu menangkap mereka bertiga karena mereka telah membuat kekacauan di supermarket dan kafe. Sayangnya, krayon Harold disita oleh polisi dan ketika ada preman gondrong yang dimasukkan ke sel mereka, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Rusa untuk keluar dari sel mengambil krayon, lalu melemparkan ke Harold. Kemudian Harold membuat bola raksasa untuk menghancurkan dinding dan keluar dari penjara. Get some crayons. Keesokan paginya di sekolah, Mel yang melihat Harold bersama Rusa dan Landak, dia pun berniat untuk membolos dan menyusul mereka. Namun dua teman kelasnya yang kerap membuli Mel, dia lagi-lagi mengganggu Mel. Kali ini Mel yang membawa krayon, dia pun langsung membuat teman imajinasinya yaitu naga berkepala singa yang bernama Carl untuk menakut-nakuti dua bocah nakal tersebut. What did you do? Don't let anybody see you, okay? Setelah itu, Mel menemui Harold bersama Rusa dan Landak. Lalu Harold mengatakan bahwa dia akan menuju ke rumah orang tua yang bernama Crockett Johnson. Mel yang tahu lokasinya, mereka berempat pun OTW ke sana. Namun saat tiba di rumahnya, ternyata rumah itu sudah dijadikan museum karya-karya Crockett Johnson yang telah meninggal sejak lama. Yeah, you could say that. No. Crockett Johnson passed away. He's not alive anymore, Harold. Tak lama Terry datang lalu marah-marah karena dapat laporan dari gurunya Mel telah merusak ruang sekolah. Kemudian Terry meminta agar Harold tidak lagi menemui Mel. Go. His head with stuff that's not good for him. Look, I don't know what's going on here. I'm sorry. Just leave us alone. Kini Harold pun sedih untuk pertama kalinya karena si orang tua sudah wafat, ditambah sudah tidak boleh bertemu dengan Mel lagi. Tak lama satu persatu gambarnya pun menghilang, termasuk kedua temannya yaitu Rusa dan Landak. Ban mobil yang masih dipakai oleh Terry pun menghilang. I'm sorry. Porcupine. Kemudian Harold yang galau, dia pun ingin membuang krayon ajaibnya. Tiba-tiba dihentikan oleh Gary dan mengatakan jika dia bisa membantu Harold. How are you doing, my friend? Malam harinya Mel nekat pergi keluar rumah untuk mencari Harold. Sementara itu di perpustakaan, Gary mengatakan jika dia bisa membimbing Harold membuat cerita yang lebih baik agar Harold bisa bermanfaat bagi orang lain. Lalu Harold yang masih galau, dia pun percaya dan memberikan krayonnya kepada Gary. Namun ternyata di sini Gary berniat jahat dan langsung memborgol Harold dengan rantai besi. I'm glad you liked them. Cool bracelet. Kemudian Gary mengatakan dengan memiliki krayon ajaib itu, dia akan balas dendam kepada orang-orang yang telah menghina karyanya. You're supposed to use it to make people happy. Now they'll see what library. Tak lama Mel datang ke perpustakaan, namun dia tertangkap oleh Gary dan ikut diborgol bersama Harold. Fun, of course, but don't worry. Seriously messed up guy, Gary. Setelah itu Gary yang mendambakan cerita kerajaan, dia pun langsung menggambar kereta kuda bak seorang raja. Putra Haknaha. Sementara itu Mel menguatkan Harold agar kembali percaya diri. Kemudian Mel yang masih menyimpan krayon ajaibnya, dia pun langsung memberikan ke Harold. Lalu Harold langsung membuat kunci untuk melepas borgol dan kabur menggunakan balon udara. Kini semua gambarnya pun muncul kembali termasuk dinding rumah Terry. Kemudian Harold pun langsung menghadang Gary di taman kota. Let's go get him.
Harold dan Gary yang sama-sama memegang krayon ajaib, mereka pun akhirnya perang gambar yang jadi nyata. Kemudian Harold berusaha merebut krayon dari tangan Gary, namun dengan cepat Gary memakan krayon tersebut hingga kekuatannya pun menyebar ke seluruh tubuhnya dan Gary merubah penampilannya bagai seorang kesatria kerajaan. Only Gagaro. Tak lama kemudian Terry datang karena tahu putranya tidak di rumah. Lalu Gary pun mengajak Terry untuk menjadi sang ratu dan menguasai dunia. No, I do like your new hair though. And woman. Namun karena tawaran Gary ditolak, akhirnya dia murka dengan membuat lautan lava di taman. Hingga krayon di tangan Harold pun terpental jauh. Kemudian Terry pun memberikan fluid milik Mel agar dia bisa memanggil Carl, hewan peliharanya, untuk menolong mereka. Namun Carl kalah dengan Gary. That is the only thing. Dan tak lama datang dua sahabatnya yaitu Rusa dan Landak. Lalu si Landak bergegas mengambil krayon yang terlempar dan memberikannya kepada Harold. Nggak pakai lama, Harold pun langsung menggambar laba-laba terbang dan melempar ke mulut Gary dan menyuruh Rusa untuk menabrak Gary. Alhasil, laba-laba pun keluar dari mulut Gary dengan membawa krayon. Akhirnya kekuatan Gary pun menghilang, begitu juga dengan gambar-gambar buatan Gary. Setelah itu Harold menggambar pintu di mana di dalamnya terdapat wanita yang mirip Terry berpakaian layaknya putri raja. Dan itulah impian Gary sesungguhnya. Saat Gary sudah masuk ke pintu tersebut, tak lama Carl membakar pintunya, sehingga Gary tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Keesokan harinya mereka datang ke Museum Crockett Johnson dan melihat banyak gambar Harold, Rusa, dan juga Landak. Your atlas. Singkatnya, Harold pun ingin kembali ke dunia komik. Sebelum kembali ke dunia komik, Mel memberikan satu paket krayon berwarna sebagai kenang-kenangan. We have so much time in this world. One person at a time. Lives we change. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. A warrior queen. I'm super busy anyway.